Ditetapkan jadi tersangka, Bupati Sitaro nonaktif akan ajukan pra-peradilan. Ratusan umat Katolik di Katedral Manado ikuti misa kenaikan Yesus Kristus. Digemari Gen Z, olahraga padel jadi tren baru di Manado. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Tim kuasa hukum Bupati Sitaro nonaktif Cynthia Ingrid Kalangit akan mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kliennya dalam kasus dugaan korupsi bantuan bencana Gunung Ruang. Selamat sore. Langkah hukum ini diambil setelah menemukan beberapa kejanggalan dalam proses penyidikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Pernyataan tersebut diucapkan Supriyadi selaku kuasa hukum tersangka usai CIK menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sulut. Supriyadi menilai bahwa ada kejanggalan serius dalam prosedur penetapan tersangka dan perhitungan kerugian negara yang dituduhkan oleh pihak kejaksaan. Yang ingin saya tegaskan, jangan samakan kami dengan daerah daratan, kami daerah kepulauan. Supriyadi menyoroti angka kerugian negara sebesar 2,2 miliar yang muncul ke publik. Menurutnya, hingga saat ini belum ada hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menjadi syarat mutlak dalam kasus tindak pidana korupsi. Itu kurang lebih 40 pertanyaan. Nanti dilanjutkan lagi, tapi pertanyaan yang sama sebelumnya. Sama pertanyaannya. Yang pasti kalau dari kami penasihat hukum, kami juga sudah memeriksa, kami juga sudah meneliti. Memang ada beberapa hal yang harus dilakukan upaya hukum lah. Tegas di dalam Undang-Undang 20 tahun 2025 di pasal 156, objek pra-peradilan kami sebagai kuasa hukum akan melakukan itu. Insya Allah. Poin krusial lain yang menjadi materi pra-peradilan adalah waktu penggeledahan dan penyitaan yang dianggap prematur. Supriyadi mengungkapkan bahwa penyitaan dilakukan pada November 2025, padahal mekanisme termin tender BNPB baru berakhir pada Maret 2026. Tujuannya adalah untuk menguji secara terbuka apakah proses penyelidikan hingga penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi sudah sesuai prosedur hukum atau tidak. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Satres Narkoba Polrestabes Makassar berhasil membongkar sindikat narkoba lintas negara asal Malaysia. Yang mengejutkan, seorang kurir dalam jaringan ini berhasil mengecoh petugas di 3 bandara internasional. Dari tangan para pelaku, polisi menyita lebih dari 1 kilogram sabu senilai miliaran rupiah. Sat Narkoba Polresta Makassar meringkus 7 pelaku penyalahgunaan narkoba jaringan internasional yang dikendalikan warga negara asal Malaysia. Pengungkapan kasus ini bermula saat polisi menangkap 2 perempuan berinisial FT dan AN di Jalan Inspeksi Kanal Makassar 20 April lalu. Dari tangan keduanya, petugas menyita 200 gram sabu. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan menangkap tersangka Dede di sebuah kos-kosan. Dari hasil interogasi, terungkap para tersangka merupakan jaringan internasional. Tersangka Dede berperan sebagai kurir yang membawa sabu dari Malaysia melalui jalur udara. Modusnya, sabu disembunyikan dalam ikat pinggang hingga berhasil lolos dari pemeriksaan sinar X-ray di 3 bandara, termasuk Bandara Jakarta dan Makassar serta Tanjung Pinang. 7 orang tersangka dengan 3 laporan polisi secara berurutan. Barang bukti totalnya kurang lebih 1,5 kilo. Ya, jadi 1.450 kg. 1.450 gram, dan taksiran barang bukti narkotika yang berhasil diungkap adalah kurang lebih sekitar 2.755 miliar rupiah. Ini yang ada
Ya, para rekan sekalian, ternyata ini merupakan jalur internasional dari Malaysia melalui Tanjung Pinang yang sampai ke Kota Makassar. Nah, salah satu pelakunya juga merupakan pengedar yang berangkat ke Tanjung Pinang, berangkat ke Malaysia ya, Tanjung Pinang, berangkat ke Tanjung Pinang dengan pesawat dengan menggunakan narkotika. Modusnya adalah narkotika itu ditaruh di ikat pinggang dan itu lolos melalui jalur bandara. Total barang bukti yang disita mencapai 1,45 kg dengan nilai ekonomi sebesar 2,7 miliar rupiah. Satu orang WNA asal Malaysia ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus ini. Polisi menambahkan memamerkan wajahnya ke publik karena ditenggarai sebagai bandar besar narkoba. Para tersangka terancam hukuman pidana penjara minimal 6 tahun hingga 20 tahun serta denda maksimal 6 miliar. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, oknum dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang Makassar berinisial IS yang diduga melecehkan mahasiswi dijatuhi sanksi penonaktifan sementara dari seluruh tugas akademik oleh pihak kampus. Selain itu, ia juga dijatuhi sanksi disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Politeknik Negeri Ujung Pandang Makassar mengambil langkah tegas terhadap oknum dosen jurusan akuntansi berinisial IS yang dilaporkan melalui pelecehan seksual terhadap mahasiswi di lingkungan kampus. Dalam penanganan kasus tersebut, pihak kampus mengacu pada Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Hasil pemeriksaan dan surat rekomendasi tim Satgas PPK Politeknik Ujung Pandang menetapkan oknum dosen IS terbukti melakukan perbuatan tindak kekerasan seksual yang berdampak pada psikologis, rasa aman, serta martabat korban. Sebagai bagian dari penanganan kasus tersebut, oknum dosen berinisial IS untuk sementara dinonaktifkan dari seluruh tugas akademik di lingkungan kampus, serta tidak diperbolehkan masuk area kampus dan melakukan aktivitas apapun. Selain itu, oknum dosen yang bersangkutan juga dijatuhi sanksi disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan dari jabatan lektor diturunkan menjadi asisten ahli. Adapun para korban akan mendapatkan pendampingan melalui program trauma healing. Hasil pemeriksaan dan surat rekomendasi tim Satuan Tugas PPK PNUP nomor 01 KS RI PPK 2026 tanggal 16 April 2026 menetapkan pelaku berinisial IS dosen jurusan akuntansi telah terbukti melakukan perbuatan berupa tindakan kekerasan seksual yang berdampak pada kondisi psikologis, rasa aman, serta martabat korban. Sebelumnya, seorang oknum dosen berinisial IS di Politeknik Negeri Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diduga melecehkan 3 mahasiswi di lingkungan kampus. Korban dilecehkan saat menjalani perbaikan nilai. Kasus ini mencuat setelah korban memberanikan diri melapor ke pengurus BEM kampus. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, Polisi Militer Kodam 13 Merdeka menyita 4,7 ton bahan bakar minyak subsidi dari sebuah lokasi di Desa Tontalete yang diduga menjadi tempat penimbunan BBM ilegal oleh oknum warga tidak bertanggung jawab. Saudara, inilah lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan bahan bakar minyak subsidi di Desa Tontalete, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, yang digebrak petugas Polisi Militer Kodam 13 Merdeka, Senin 11 Mei 2026. Visual dari udara ini memperlihatkan sebuah lokasi yang dipagari seng berwarna biru dan bagian dalam terlihat ada hamparan lapangan yang luas. Sementara ada 2 sudut terlihat dilindungi atap berupa seng dengan beberapa drum penampung bahan cairan. Dalam keterangan tertulis, Kepala Penerangan Kodam 13 Merdeka Kolonel Kavaleri Sofyan mengungkapkan, penggerebekan dilakukan petugas Pomdam 13 Merdeka atas fenomena antrian solar yang terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Sulawesi Utara dan adanya informasi aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Di lokasi ini, Pomdam 13 Merdeka mengamankan sebanyak 4,7 ton solar subsidi yang diduga ditampung oleh oknum masyarakat tidak bertanggung jawab. Petugas juga mengamankan 4 warga, masing-masing DHW selaku pemilik gudang, RF sebagai penjaga gudang, serta TG dan SW sebagai pekerja.
Keempat warga sipil tersebut kemudian diserahkan ke pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut pada Senin siang untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Kodam 13 mereka menegaskan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi menjadi perhatian serius guna memastikan ketersediaan stok BBM di SPBU di wilayah Sulawesi Utara terjaga dan dinikmati oleh masyarakat yang berkah. Kodam 13 mereka bersama aparat terkait akan meningkatkan pengawasan serta memperkuat sinergi dengan kepolisian dalam menindak berbagai pelanggaran distribusi BBM subsidi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Yana Meko Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Polresta Gorontalo Kota memberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH 2 anggota Polri. Keduanya dipecat setelah dinilai melanggar peraturan dan menjalani sidang etik. Polresta Gorontalo Kota resmi memberhentikan tidak dengan hormat 2 anggota Polri. Pemberhentian dilakukan setelah keduanya dinilai melakukan pelanggaran dan menjalani proses sidang etik. Proses PTDH dilakukan secara in absentia atau tanpa kehadiran kedua anggota tersebut. Berbagai upaya pemanggilan dan mediasi sudah dilakukan, namun hingga proses sidang berlangsung, keduanya tidak pernah hadir. Kapolresta Gorontalo Kota menyebut 2 anggota tersebut juga sudah tidak masuk dinas sekitar 10 bulan. Jadi kita Polresta Gorontalo Kota melaksanakan upacara PTDH 2 anggota Polri yang berdinas di Kota Gorontalo. Kenapa yang bersangkutan dilakukan upacara PTDH? Karena sudah tidak pernah masuk kantor, kemudian karena dulu banyak pelanggaran disiplin sehingga yang bersangkutan tidak masuk kantor, dan sesuai dengan keputusan Kapolda Gorontalo yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. Hingga kini keberadaan kedua mantan anggota Polri tersebut masih belum diketahui. Polisi menegaskan setiap pelanggaran di lingkungan Polri akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, kami akan segera kembali dengan informasi ratusan umat Katolik di Katedral Manado ikuti misa kenaikan Yesus Kristus. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, umat Katolik di Gereja Katedral Kota Manado mengikuti misa kenaikan Yesus Kristus pada Kamis 14 Mei 2026. Dalam peribadatan yang berlangsung dengan hikmat, umat diajak untuk mengikuti teladan hidup Yesus yang hidup kudus dan berbagi kasih. Memaknai kenaikan Yesus Kristus, umat Katolik di Gereja Katedral Kota Manado menggelar misa yang dihadiri oleh ratusan umat. Ibadah kenaikan Yesus yang dipimpin oleh Pastor Julius Soda MSC berjalan dengan hikmat dan penuh pemaknaan. Kenaikan Yesus Kristus disebut menjadi simbol bahwa tujuan hidup umat adalah untuk menuju Bapa di surga. Untuk itu, umat diajak untuk menjaga kehidupan agar tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan dan menerapkan kasih dalam kehidupan. Tujuan hidup kita setiap manusia adalah kembali kepada Bapa. Satu dengan Bapa itu adalah tujuan hidup kita semua. Tapi tujuan itu akan dicapai kalau kita juga hidup di dunia ini sebagai murid yang harus terus keluar dari diri, mengatakan Injil kepada orang lain, yaitu mengatakan kasih Allah dengan perkataan maupun dengan perbuatan yang mengangkat kesaksian hidup, saling mencintai, saling berbagi satu sama lain, dan dengan cara itu kita menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh hidup dalam kasih. Misa kenaikan Yesus Kristus ini digelar sebanyak 5 kali, yakni pukul 6.00 WITA, pukul 08.30 WITA, 11.00 WITA, 17.00 WITA, dan misa terakhir digelar pada pukul 19.00 WITA. Diperkirakan total umat yang akan mengikuti misa kebangkitan Yesus Kristus di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria mencapai ribuan orang. Para umat ini berasal dari Kota Manado dan wilayah lainnya di sekitar. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, salah satu peternakan sapi di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, menyiapkan 3 ekor sapi calon bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Peternakan Tani Maju Farm di Distrik Mariat, Kabupaten Sorong ini bahkan menyiapkan 5 sapi premium untuk menjalani proses seleksi sebelum ditetapkan sebagai hewan kurban bantuan Presiden. Peternakan Tani Maju Farm yang berada di Jalan Nusa Indah SP2, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong, menjadi salah satu pemasok hewan kurban di wilayah Papua Barat Daya. Menjelang Idul Adha tahun 2026, peternakan ini menyiapkan puluhan sapi Bali serta beberapa sapi ukuran jumbo untuk memenuhi kebutuhan kurban masyarakat maupun instansi pemerintah. Tahun ini, Tani Maju Farm juga mendapat permintaan menyiapkan sapi calon bantuan Presiden Republik Indonesia untuk wilayah Papua Barat Daya. Sri Widodo, peternak sapi bilang, dari 5 sapi yang telah disiapkan, 3 ekor diantaranya menjadi kandidat sapi kurban bantuan Presiden. Salah satu sapi yang dipersiapkan memiliki bobot mencapai sekitar 900 kg dan merupakan jenis sapi simental. Kalau yang sapi untuk kepresidenan kita ada siapkan, ada berapa ini? 5 ekor lebih ini. Gitu. Nanti tinggal, kan ada penyeleksian, tinggal yang seleksi itu yang tahu hasilnya. Kalau presiden kita dari Dinas Peternakan Kabupaten Sorong, kita 3 yang dipilih. Yang 4 ekor dari tempat lain gitu. Tapi kalau yang sapi Bali, kita dari perorangan, instansi ada juga. Adapun sapi diperkirakan memiliki harga sekitar 130 juta sama seperti tahun sebelumnya. Dengan pengalaman rutin menyuplai hewan kurban setiap tahun, Tani Maju Farm berharap permintaan sapi kurban menjelang Idul Adha terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. Asharul Rahmat, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, ratusan warga Kota Palu memadati sekretariat Rumah Bersama Jurnalis pada Rabu malam. Mereka hadir untuk menyaksikan pemutaran film dokumenter berjudul Pesta Babi, sebuah karya yang memotret sisi lain pembangunan di tanah Papua. Para penonton yang didominasi mahasiswa, aktivis lingkungan serta tokoh adat ini bahkan rela menonton sambil berdiri hingga ke bahu jalan. Mereka terpaku pada layar yang menampilkan film karya sutradara Dandi Dwi Laksono dan Jeffrey Pajudale. Film Pesta Babi merupakan bagian dari serial Ekspedisi Indonesia Baru. Dokumenter ini menyiapkan realita di balik proyek strategis nasional atau PSN, khususnya proyek food estate atau lumbung pangan di Merauke dan beberapa titik di Papua. Film ini menggambarkan bagaimana pembukaan lahan skala besar telah mengubah bentangan alam dan mengacau kedaulatan pangan masyarakat adat. Pesta Babi sendiri menjadi simbol tradisi yang kini terhimpit oleh arus modernisasi dan ekspansi industri. Meski di beberapa daerah lain pemutaran film ini sempat mendapatkan penolakan hingga pembubaran, di Kota Palu kegiatan berjalan kondusif. Usai pemutaran, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang menghadirkan 3 narasumber dari kalangan mahasiswa Papua, aktivis lingkungan, serta lembaga adat Ngatatoro. Teman-teman dari mahasiswa dan tokoh pemuda, tokoh intelektual terus bersuara dan bersolidaritas atas ketidakadilan yang dilakukan oleh oligarki atas tanah Papua, sehingga masyarakat adat Papua, tanah yang dirampas oleh oligarki bisa dilindungi dan menjadi tanah adat. Saya merasa bahwa ini salah satu gerakan perjuangan kita yang didokumentasikan oleh teman-teman jurnalis di Papua. Ini sebenarnya contoh yang memang kita lihat negara atas nama PSN itu dia mengorbankan seluruhnya, mulai dari wilayah adatnya, budayanya, hak-hak masyarakat itu tidak dihargai. Jadi Papua itu dianggap kosong, dianggap masyarakat yang tidak punya wilayah. Jadi saya merasa nonton bareng ini betul-betul harus melibatkan banyak orang. Jurnalis itu harus berperan aktif untuk terus menyuarakan bahwa kami itu masyarakat adat pemilik, bukan yang hanya menonton PSN perusahaan-perusahaan negara itu yang mengorbankan wilayah adat yang cukup luas dianggap menjadi tempat untuk mensejahterakan orang lain, tapi kita menjadi korban. Yang menarik di film ini ialah ketika film dokumenter itu menyentuh kekuasaan, maka responnya itu selalu sama kalau menurut saya, akan dianggap berbahaya oleh negara. Dan buktinya di beberapa lokasi pemutaran itu banyak pembubaran
bahkan seperti di Ternate itu adanya pembubaran oleh anggota TNI. Nah, itu saya rasa negara di situ sangat subjektif melihat film-film seperti ini. Agenda ini diinisiasi oleh Koalisi Rumah Jurnalis yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kota Palu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulawesi Tengah, Pewarta Foto Indonesia Kota Palu, serta Asosiasi Media Cyber Indonesia Sulawesi Tengah. Hingga akhir diskusi, seluruh rangkaian acara berjalan aman dan lancar tanpa ada bentuk intimidasi maupun pembatasan. Alrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, penjualan LPG non-subsidi di sejumlah pangkalan di Kota Manado mulai menurun. Pemilik pangkalan menyebut turunnya penjualan terjadi sejak kenaikan harga bright gas 5 kg dan 12 kg pada bulan April yang lalu. Sejak adanya kenaikan harga bright gas, para pemilik pangkalan mengaku mendapat banyak keluhan dari pembeli. Diketahui harga bright gas ukuran 5 kg dijual dengan harga Rp125.000, naik dari harga sebelumnya Rp114.000. Sementara untuk ukuran 12 kg naik menjadi Rp260.000 dari harga awal Rp238.000. Kenaikan harga tersebut dinilai sangat membebani masyarakat. Alhasil penjualan di sejumlah pangkalan juga turut terdampak. Selain persoalan harga, pemilik pangkalan juga mengaku resah karena sejak pertengahan bulan April, pasokan bright gas cenderung turun dibandingkan hari-hari sebelumnya. Selama ini ada karena konsumen yang wajib pakai yang BG ini, bright gas ini kan susah dapat, terus naik harga. Orang kalau yang jual-jual yang kayak di mall-mall, food court, Megamas, itu Matus, orang kan wajib. Hotel-hotel, restoran besar kan wajib pakai yang bright gas. Sekarang dorang susah dapat, terus kalaupun dapat harga naik. Jadi dorang penjualan itu dorang mau up harga juga, serba salah di situasi sekarang. Yang turun DP daya beli memang agak turun. Cuma memang DP harga naik ini barang juga dia ready. Jadi DP stok ini kurang untuk bright gas. Sementara itu berdasarkan pantauan pada Rabu 13 Mei 2026, harga bright gas di sejumlah minimarket dan kios hingga toko kelontong dijual di atas head, mulai dari Rp275.000 hingga Rp280.000 untuk ukuran 12 kg dan Rp135.000 hingga Rp145.000 untuk ukuran 5 kg. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi dari Kabupaten Minahasa terkait Pantai Tanawangko dipadati pengunjung akan kami hadirkan sesaat lagi. Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Pantai Mangga Tasik di Desa Tanawangko, Kabupaten Minahasa dipadati masyarakat untuk mengisi waktu bersama keluarga pada hari libur. Momen hari libur dimanfaatkan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di berbagai destinasi wisata alam. Salah satunya di objek wisata Pantai Mangga Tasik yang berada di Desa Tanawangko, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah di Sulawesi Utara sejak pagi hari hingga siang terus berdatangan ke tempat ini. Selain dekat dengan pusat kota Manado, tempat ini menjadi pilihan untuk berlibur karena aman bagi anak-anak. Selain bisa melakukan aktivitas mandi hanya dengan biaya Rp10.000 per orang, para pengunjung juga bisa menikmati fasilitas berkeliling seputaran pantai menggunakan perahu. Hanya dengan membayar uang masuk sebesar Rp5.000 untuk kendaraan roda 4, para pengunjung bisa langsung menikmati suasana pantai sambil melihat Pulau Manado Tua. Ya, ini karena bertepatan dengan Hari Libur Nasional, jadi kami dari Gereja Baptis Santokia datang berlibur di sini, sekalian beribadah di tempat ini. Yang kebetulan tempat ini terlihat ramah terhadap kami berlibur, apalagi untuk anak-anak yang mandi di pantai sini, istilahnya tidak terlalu berbahaya. Tempat ini cukup memadai untuk kami berlibur di sini. Itu saja. Bapak bisa menjaga kebersihan atau apa? Iya, betul sekali. Mungkin di sini cuma ditambahkan karena tempatnya bagus, indah, aman untuk berlibur. Kayaknya cuma perlu menjaga kebersihan pantainya. Kebersihan karena kita lihat ada masih banyak kekurang sadaran pengunjung mungkin yang membuang sampah sembarangan.
Jadi pihak yang terkait kalau boleh menyediakan tempat untuk membuang tempat sampah pada tempatnya. Itu saja. Hari ini kan bertepatan juga dengan hari libur, jadi kami manfaatkan dengan berlibur bersama anak-anak, keluarga, dan teman-teman yang lain, dan kita bisa menikmati suasana libur ya lumayan cukup ramai juga, dan kami senang karena pantainya juga ramai. Kalau pantainya saya pikir bagus juga, dan dia lumayan, kita bisa juga menikmati, cuman masukan sedikit mungkin lebih diperbanyak tempat-tempat sampah, karena saya lihat di sini banyak juga sampah yang Untuk menjaga kelestarian dan kebersihan pantai, para pengunjung diharapkan agar bisa membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan membuka pelaksanaan komponen cadangan aparatur sipil negara atau ASN 2026. Sebanyak 500 komcat dari kalangan ASN dikukuhkan. Kementerian Pertahanan menetapkan komponen cadangan ASN Sulawesi Selatan di lapangan Karebosi, Makassar. Wamenhan Doni Hermawan bilang Sulawesi Selatan sudah menjadi pionir dari pemerintah provinsi lain. Pengukuhan dan penetapan 500 komcat ASN Sulawesi Selatan di lapangan Karebosi, Makassar. Pembentukan komcat ASN tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya melalui Asta Cita terkait kesiapsiagaan dan peningkatan disiplin melalui bela negara. Warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Ya. Dan ini komcat itu adalah salah satunya. Ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman ancaman militer ya. Kalau yang non militer kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kegiatan ini dihadiri Panglima Kodam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Nawoko, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro, serta Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi. Rama Pertama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, di tengah hiruk-pikuk aktivitas masyarakat di Kota Manado, olahraga padel hadir menjadi pilihan baru bagi berbagai kalangan, terutama generasi milenial maupun Gen Z. Olahraga yang mirip dengan tenis lapangan ini hadir dan menjadi alternatif bagi penggemar kebugaran di Sulawesi Utara. Bagi sebagian kalangan penggemar olahraga, pedal kini menjadi salah satu alternatif untuk tetap aktif bergerak menjaga kebugaran tubuh. Pedal merupakan olahraga yang memadukan gerakan antara tenis dan squash yang dapat dimainkan berbagai kalangan, terutama kaum muda serta generasi milenial. Di Manado, Sulawesi Utara, olahraga pedal makin banyak digemari kaum milenial dan Gen Z sebagai sebuah tren maupun gaya hidup. Di kota ini pun lapangan pedal tumbuh pesat di berbagai titik. Seperti yang terpantau di salah satu lapangan penyewaan pedal bernama Point Pedal di Kelurahan Bahu, Kota Manado. Satu lapangan yang tersedia di lantai 4 bangunan menjadi pilihan bagi penggemar pedal. Dengan lapangan yang dirancang khusus memiliki dinding kaca, permainan pedal ini semakin menantang adrenalin karena dapat dimainkan secara tim bersama teman-teman ataupun kerabat. Saya dulu latihan tenis, main tenis, terus tiba-tiba lumayan terkenal pedal, lumayan naik. Habis itu aku pengen cobain main pedal itu gimana. Soalnya kalau lihat dari cara bermain sama cara kayak kita pukul bola dan lain sebagainya, kurang lebih dia mirip-mirip lah sama tenis. Main pedal baru awal tahun ini, jadi baru 3 bulan. Seru sih, soalnya baru di sini kita bisa dapat adrenalin yang kalau kita main mukul bola dia bisa kepantul dulu ke kaca, terus harus kita pukul balik. Jadi lumayan seru sih. Saya sebelumnya suka berolahraga, seperti contohnya basket, lari, berenang. Tapi sekarang ikut juga padel karena ikut-ikut seru-seruan dengan teman, coba-coba mencoba olahraga baru di sini. Saya juga dulu pernah main tenis, tapi ini seperti berbeda ya. Ini ada menggunakan kaca, ada pantulan. Jadi terasa adrenalinnya berbeda, jadi ingin mencoba.
Pengelola Poin Pedal mengaku meski baru memiliki satu lapangan penyewaan, namun tempat ini sering kebanjiran antrian penyewa, terutama di saat sore menjelang malam, di mana banyak penggemar pedal telah selesai bekerja dan beraktivitas lainnya dan melanjutkan waktu untuk berolahraga sebelum beristirahat. Kebanyakan ada anak muda, ada juga yang orang tua, bapak-bapak juga, ibu-ibu, banyak juga yang bermain. Dia tergantung, dia dari 200 sampai 300 ribu. Minat masyarakat banyak sih. Dia biasa paling ramai itu tiap malam, hampir tiap hari juga ada yang bermain. Jika Anda menyukai olahraga tim, tidak ada salahnya mencoba tantangan bermain pedal bersama sahabat ataupun keluarga. Pedal dapat menjadi pilihan untuk tetap aktif bergerak sekaligus mempertahankan kebugaran tubuh. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara pengurus Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Utara resmi dilantik oleh Ketua PWI Pusat di Manado pada Rabu 13 Mei 2026. Pengurus yang baru ini akan bertugas pada periode 2026 hingga 2031. Pelantikan pengurus Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sulawesi Utara dilakukan langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir dengan disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Utara berserta jajaran dan unsur Forkopimda di Manado pada Rabu 13 Mei 2026. Kepengurusan baru PWI Sulut ini akan menjabat selama 5 tahun mulai dari 2026 hingga 2031 di bawah kepemimpinan Ketua Cynthia Boyo, Sekretaris Ardi Kalumata, dan Bendahara Deibi Malongkade. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus dalam sambutannya bilang bahwa PWI memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dan mengajak tidak hanya memberitakan capaian, namun juga sebagai fungsi kontrol atas kinerja dari pemerintah. Ia mengajak wartawan untuk memberitakan secara profesional, faktual dengan informasi yang akurat. Sejak bendera perangnya PWI dikibarkan tadi, bendera batakannya PWI dikibarkan, saat itu juga PWI akan bersama-sama dengan Provinsi Sulawesi. Saya ingin kita bergandengan tangan. Saya dan Pak Victor, Wakil Gubernur, tidak alergi, tidak alergi dikoreksi. Kami tidak alergi dikoreksi. Justru saya butuh dikoreksi. Saya ingin wartawan itu mengkoreksi apa kekurangan kelemahan kami di lapangan. Juga wartawan harus juga memahami bagaimana RPJMD, apa itu APBD, apa itu harus tahu, memahami. Sementara itu, Ketua PWI Sulut Cynthia Boyo bilang bahwa PWI yang baru nantinya akan berusaha untuk meningkatkan SDM wartawan melalui uji kompetensi wartawan atau UKW. Program pertama setelah saya terpilih, saya akan melaksanakan uji kompetensi wartawan untuk menambah SDM wartawan yang ada di Sulawesi Utara. Tentunya kami merasa senang karena kami juga perlu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bahkan pemerintah yang ada di kota kabupaten yang ada di Sulawesi Utara. Selanjutnya, wartawan yang bernaung di bawah PWI diharapkan dapat menjaga marwah jurnalis yang handal dan menghindari pemberitaan tanpa data, serta tetap menjaga profesionalitas sebagai jurnalis. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan sorotan terkait Wamen Hajj tinjau Makkah Road di Bandara Sultan Hasanuddin. Tetaplah bersama kami. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara Wakil Menteri Haji dan Umrah Dhanil Ansar Simanjuntak meninjau layanan Makkah Road atau Fast Track di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Peninjauan layanan Makkah Road and Fast Track dilakukan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Ansar Simanjuntak di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Rabu malam. Menurut Dhanil, jamaah calon haji di embarkasi Makassar tahun ini menikmati layanan Makkah Road and Fast Track. Dalam skema ini, jemaah calon haji langsung menjalani pemeriksaan keimigrasian oleh petugas Arab Saudi sebelum diberangkatkan.
Layanan ini nantinya akan memudahkan calon jemaah haji yang tak perlu menjalani pemeriksaan imigrasi saat tiba di Jeddah dan dapat langsung menuju hotel. Layanan Mekah Road ini dianggap sangat membantu jemaah calon haji lantaran mempersingkat waktu keimigrasian. Dengan layanan Mekah Road di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar ini, total sudah ada 4 bandara yang memiliki layanan yang sama. Sebelumnya layanan ini sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Bandara Adi Sumarno Solo, dan Bandara Juanda Surabaya. Rencananya layanan Mekah Road ini akan diperluas di beberapa daerah di tahun mendatang. Pertama ini fast track pertama buat Makassar ya, atau Mekah Road pertama. Dan Mekah Road ini atau fast track ini kan publik harus tahu, ini artinya pemerintah Saudi Arabia melakukan proses keimigrasian langsung di Indonesia. Jadi nanti kita menyediakan fasilitas di sini wilayahnya Indonesia, imigrasi Indonesia, sebelah sananya langsung masuk wilayah imigrasinya Saudi Arabia. Makanya nanti jamaah kita ketika tiba di Jeddah itu tidak membutuhkan proses keimigrasian lagi. Mereka langsung ke bis, langsung ke hotel. Semua barang-barang mereka sudah diselesaikan, sudah dibawa ke hotel masing-masing. Selain peningkatan layanan haji, kedepannya Dahnil juga mendorong kerjasama pertukaran data keimigrasian dengan otoritas Arab Saudi. Hal ini untuk mencegah kasus orang-orang yang terkena ban dari kerajaan Arab Saudi. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, tim pengawas haji DPR RI melakukan rapat koordinasi guna mematangkan persiapan dan pembagian tugas pengawasan penyelenggaraan ibadah haji. Persiapan dilakukan melalui pembagian tugas kerja untuk mengawasi layanan bagi 221.000 jemaah Indonesia. Fokus pengawasan mencakup akomodasi, catering, logistik, hingga transportasi. Tim WAS juga menekankan efektivitas bus selawat dan pengaturan jadwal keberangkatan guna mencegah jemaah lansia menunggu terlalu lama atau tersesat akibat penghentian operasional bus pada H-3. Dan pembagian tugas kerja ya, karena saking banyaknya kita harus mengawasi mitra kita Kementerian Haji sebanyak 221.000 jemaah yang harus kita pastikan. Jadi tadi dibagi ada yang di tim mengawasi akomodasi, hotel segala macam, apa sudah sesuai dengan hasil panja. Kemudian juga kita akan sudah dibagi ada yang tim cek catering yang kemarin sudah dilakukan pengawasan sejak awal sebelum pelaksanaan haji ini, kemudian juga tim transportasi mengenai bus sholawat, kemudian terminal-terminal yang digunakan, apakah ini sudah berjalan efektif, karena kita itu kan yang dikhawatirkan dari tahun ke tahun jemaah kita ini menyatu dengan yang negara-negara lain, sehingga kalau jemaah haji Indonesia disatukan dengan yang dari Turki, kemudian dari wilayah-wilayah yang orang-orangnya lebih, postur tubuhnya lebih besar, ini kasihan kadang-kadang mereka nunggu bis itu berjam-jam ya. Nah, kemudian juga ada aturan H-3 tadi disampaikan oleh tim WAS, itu sudah agak kesulitan sehingga kita harus menyampaikan sosialisasi dan mengawasi jangan sampai ada jemaah yang tetap memaksakan pergi ke Masjidil Haram, sudah tidak ada transportasi akhirnya pakai taksi tersesat atau apapun. Dan terutama kita nanti H-5 tadi kalau lihat di schedule akan melakukan pengawasan persiapan puncak haji Ar-Muzna ya, Arafah, Musdalifah, Mina. Soal skema transportasi, tim WAS dipastikan harus berjalan lancar agar tidak ada jamaah yang berjalan kaki dari Musdalifah menuju Mina. Guna menghadapi kondisi darurat, tim WAS mendesak Kementerian Haji untuk mensosialisasikan skema murar atau tidak mabit di Musdalifah serta skema tanzul bagi jamaah lansia. Langkah ini diharapkan dapat menjamin keamanan tanpa mengurangi kesempurnaan ibadah jamaah. Saudara, di antara riuhnya percakapan dan tulisan berbahasa Arab di Masjid Nabawi terselip sebuah pemandangan bak di tanah air. Tulisan berbahasa Indonesia menyambut jemaah haji Indonesia di gerbang utama. Di Masjid Nabawi, bahasa Indonesia seolah menjadi bahasa kedua. Banyak dijumpai tulisan berbahasa Indonesia, mulai dari gerbang utama, area pintu masjid, toko oleh-oleh, hingga papan aturan yang terpampang di pagar masjid.
Fenomena ini sebagai bentuk penghormatan dan keramahan penduduk Madinah terhadap jamaah haji Indonesia sebagai penyumbang terbesar dalam musim haji. Jadi tadi habis sholat asar, terus kita jalan-jalan aja ke sini. Ini kan lihat bagus banget ini, kayak ada tulisan-tulisan pakai bahasa kita juga, bahasa Indonesia, bahkan ada juga bahasa daerah kami juga, bahasa Jawa juga ada, Sugeng Rawuh juga, Masya Allah. Jadi emang bagus lah untuk kita foto-foto aja di sini. Waduh, udah seperti jadi kampung halaman sendiri, negeri sendiri. Kita betul-betul dihargai gitu ya, seperti ada bahasa Indonesia mendunia. Masya Allah, berkah-berkah. Saudara, sambil menunggu puncak haji, jemaah yang berada di Mekah memanfaatkan waktu untuk melakukan umrah sunnah. Mereka mengambil mikat atau titik awal sunnah di Masjid Aisyah di wilayah Tan'im. Untuk mengisi waktu menjelang puncak haji yang masih sekitar 2 pekan lagi, jemaah haji Indonesia melakukan ibadah-ibadah tambahan, diantaranya melakukan umroh sunnah. Jemaah yang sudah berada di Mekah bisa mengambil mikat atau titik awal dari wilayah Tan'im, tepatnya di Masjid Aisyah. Jemaah biasanya memanfaatkan waktu umroh sunnah sore hari agar suhu udara tidak terlalu panas. Namun jemaah tetap diimbau untuk menjaga stamina menjelang puncak haji. Sekarang ini kita ada di daerah Tan'im. Ini salah satu dari mikot makani atau disebut juga dengan tempat mikot. Kenapa tempat mikot ini yang paling ramai? Ini teman-teman bisa ngelihat dari tadi sebelum sholat asar dan sekarang setelah sholat asar semakin ramai. Karena ini tempat mikot paling dekat dari Masjidil Haram. Jaraknya hanya sekitar 7,5 km. Jelang puncak haji, saudara, 300 kursi roda baru tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Kursi roda baru ini merupakan bantuan dari bank untuk mendukung para petugas haji dalam melayani jemaah di Tanah Suci. 300 kursi roda yang merupakan bantuan tahap pertama ini datang bersamaan dengan kedatangan jamaah haji Kloter Jakarta Bekasi 14 atau JKB 14. Kursi roda ini selanjutnya akan didistribusikan ke beberapa titik pelayanan, terutama di Mekah, untuk menunjang persiapan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kursi roda juga akan dikirim ke Madinah guna memperkuat layanan kepada jamaah, khususnya lansia, risiko tinggi dan disabilitas hingga akhir masa haji. Bantuan kursi roda dari PSI sebanyak 300 pieces yang diikutkan dalam penerbangan kloter JKB 14. Kursi roda ini nanti akan kami distribusikan ke Dakar Mekah, utamanya untuk menunjang persiapan puncak haji, wukuf, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan nanti selanjutnya beberapa diantaranya nanti juga akan kami distribusikan ke Dakar Madinah untuk proses layanan kepulangan haji nantinya. Jamaah yang berhak untuk mendapatkan kursi roda ini kan sifatnya bukan bantuan yang diberikan ya, tapi hanya bantuan untuk menunjang pelaksanaan ibadah saja. Nanti mungkin dari Dakar Mekah akan plotting kursi roda ini ke masing-masing sektor, dan dari masing-masing sektor mungkin nanti akan didistribusikan ke beberapa hotel yang menjadi akomodasi jamaah haji kita di Kota Mekah. Usai jeda, kami masih akan hadirkan informasi olahraga. Di antaranya 5 diaspora akan naturalisasi. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Suma bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.